Ya, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Kembali lagi berjumpa di program Senin Teduh atau Seduh bersama saya Penatuan Nielsen Christian Kansil. Untuk pembacaan kita pada hari ini diambil dari Filipi 2 ayat 8 dan temanya itu taat seperti Kristus. Sebelum kita membacakan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa yang kami kenal dalam Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas berkat-Mu hari ini. Terima kasih untuk kehidupan baru dan nafas hidup baru pada hari ini ya Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami dan memimpin kami di dalam perenungan melalui firman-Mu ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Ya Bapak Ibu dan Saudara sekalian, saya akan membacakan pembacaan kita pada pagi hari ini. Filipi 2 ayat 8. Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Taat seperti Kristus. Dari dengar katanya aja udah susah banget kayaknya ya. Nah, dalam bacaan ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita diingatkan nih, Rasul Paulus memberikan nasihat dan pengingatan buat jemaat di Filipi tentang pentingnya kerendahan hati dan kesatuan antar sama umat percaya. Dan Rasul Paulus langsung memberikan contoh paling tinggi. Dia langsung memberikan contoh melalui kerendahan hati dan ketaatan Yesus Kristus. Pada ayat yang kita baca, Tuhan Yesus, ketaatan yang perlu kita contoh dari Tuhan Yesus, dia mau merendahkan dirinya. Jadi merendahkan diri salah satu pengajaran dari Tuhan Yesus dan bentuk ketaatan dari Tuhan Yesus yang bisa kita contoh. Dia datang sebagai manusia dan dalam keadaan manusia dia mengosongkan dirinya dan mengambil peran sebagai hamba. Itu bisa dilihat dari Filipi 2 ayat 7. Sebenarnya ya tentu kita tahu bukan sesuatu yang susah buat Tuhan Yesus kalau dia mau membalikkan keadaannya. Dia mau mempergunakan kuasanya, dia mau mempergunakan keistimewaannya, tapi di sini Tuhan Yesus memilih buat tidak mempergunakannya. Dia justru merendahkan dirinya dan dia memimpin dengan kerendahan hati. Tuhan Yesus juga nggak memikirkan kuasa yang akan dia gunakan, yang bisa dia gunakan untuk keuntungan dia pribadi, untuk keselamatan yang mungkin bisa saja kalau seandainya dia menghendaki untuk mengeluarkan kuasanya atau keilahian. Tapi di sini Tuhan Yesus membiarkan kehendak Sang Bapa terjadi dalam kehidupannya sebagai manusia. Nah, kita juga harus begini nih, Bapak Ibu, Saudara sekalian dan saya, untuk belajar mulai dari sekarang mempercayakan kehidupan kepada Bapa. Terus nggak semena-mena kalau kita punya keistimewaan atau kekuasaan. Bukan cuma rendah hati, lalu juga merendahkan diri. Terus mungkin bisa jadi refleksi juga buat kita semuanya. Siapa kita, Bapak Ibu Saudara dan saya, yang merupakan seorang hamba, mau coba-coba ambil peran sebagai penguasa. Sedangkan Tuhan Yesus saja yang adalah kuasa itu sendiri, dia datang sebagai manusia dan mengambil peran sebagai hamba. Dia mengosongkan dirinya. Lalu tertulis juga di bacaan kita, ketaatan sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Ketaatan diajarkan Yesus mencakup kesediaan untuk berkorban. Jadi Tuhan Yesus ngajarin juga kita taat dan mau untuk berkorban bagi sesama. Tentu gak usah ditanya lagi, pengorbanan Tuhan Yesus itu kan luar biasa banyak banget ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Terus juga sakit banget pasti. Dia dihianatin orang terdekat, diomongin yang enggak, diludahin, disabetin. Itu kalau disabetinnya pakai besi-besi yang berduri gitu ya. Kalau mungkin yang masih kecil, waktu pengalaman kecil itu ingat dulu disabet gesper sama sapu lidi aja udah sakit banget gitu. Gak kebayang banget kalau disabetin pakai apa yang dipergunakan untuk menyiksa Tuhan Yesus. Terus dari pencobaan dan penderitaan itu, apakah Tuhan Yesus lari?
Apakah Tuhan Yesus menggunakan kuasa keilahiannya? Enggak. Tapi Tuhan Yesus tetap berjalan. Dia tetap mengikuti penderitaan itu dan mengikuti kehendak Sang Bapa. Dia lanjut terus. Dia tetap percaya dan menyerahkan semuanya kepada Sang Bapa. Jadi renungan pada pagi hari ini mengingatkan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya untuk pertama taat dan mau merendahkan diri dan penuh kerendahan hati. Lalu tetap taat dan percaya kepada kehendak Bapa meskipun dalam penderitaan. Jadi jangan taat kalau misalnya kita lagi ada maunya aja, atau misalnya kita lagi merasa seneng gitu ya. Kita jangan taat kalau lagi happy aja. Tapi juga diajarin melalui Tuhan Yesus, kita taat saat kita lagi menderita dan penuh dengan kesesakan di dunia. Berat nggak? Berat. Selama kita pakai pikiran dan perasaan kita aja. Maka dari itu kita belajar buat benar-benar percaya sama kehendak Bapak. Buat jadi penutup, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, saya mau mengutip salah satu quotes dari uskup dari Irak. Waktu itu dia lagi khotbah, tiba-tiba ada yang tanya sama dia, atau dia ngeluarin statement lah, pernyataan. Dia bilang hidup ini berat. Dia bilang susah banget ikut Yesus tuh. Tapi uskup itu cuma bilang, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kamu berat karena kamu menggunakan kepala dan hati kamu sendiri. Jadi uskup ini bilang, gunakan kepala dan hati Yesus sebagai pedoman dan pimpinan di dalam hidup kita. Jadi biarkan kepala dan hati itu, hati Yesus Kristus dan kepala Yesus Kristus yang menjadi panduan kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Maka dari itu, tentu kita akan bisa dan mungkin mudah untuk mencoba taat seperti Kristus. Ya, kiranya renungan pada pagi hari ini memantapkan kita semua untuk mau taat seperti Kristus, bukan tanpa alasan. Yang awal dan yang akhir ini datang dalam wujud manusia. Salah satunya untuk kita contoh menjadi manusia yang layak untuk masuk ke kerajaan Bapa. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa, kami kembali datang ke dalam hadirat-Mu. Kami mengucap syukur dan terima kasih untuk renungan yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Kiranya renungan ini dapat memimpin kami untuk menjalani hari-hari kami ya Bapa. Dan kami juga mau, sekiranya kami mau untuk taat seperti Kristus dan tetap percaya semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, demikian renungan pada pagi hari ini. Sampai bertemu di program seduh berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.